Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lita Yuliani dari kelas akuntansi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan mengenai industri keuangan atau asuransi PT Prudential Life Assurance. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu PT Prudential Life Assurance. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995 merupakan bagian dari Prudential PLC, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi swasta terbesar di Indonesia. Prudential memberikan banyak pilihan asuransi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga asuransi pendidikan. Sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar, Prudential menawarkan banyak kelebihan bagi nasabah. Baik, yang pertama kita masuk ke analisis perbandingan rasio neraca. Di dalamnya terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun dari 2017 sampai 2021. Hasil presentase ini diperoleh dengan cara menjumlahkan tahun yang akan dianalisis dikurangi dengan total tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan total tahun sebelumnya. Kita ambil contoh pada total aset tahun 2018 atas 2017. Dari mana sih min 3% itu? Nah, min 3% itu didapat dari total aset tahun 2018 dikurangi dengan total aset tahun 2017, kemudian dibagi dengan total aset tahun 2017. Maka didapat hasilnya min 3%. Selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi. Di dalamnya terdapat total pendapatan, total laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitungnya sama seperti tadi di analisis perbandingan neraca, yaitu dengan menjumlahkan total tahun yang akan dianalisis, dikurangi total tahun sebelumnya, dan dibagi dengan total tahun sebelumnya. Kita ambil contoh yang total pendapatan pada tahun 2018 atas 2017. Perhitungannya, total pendapatan tahun 2018 dikurangi dengan total pendapatan tahun 2017, kemudian dibagi dengan total pendapatan tahun 2017. Maka didapat hasilnya min 36%. Kemudian ada analisis rasio. Dalam analisis rasio ini ada 4. Ada analisis rasio likuiditas, analisis rasio leverage, analisis rasio aktivitas, dan analisis rasio profitabilitas. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Dalam analisis rasio likuiditas ada current ratio dan acid test ratio. Untuk menghitung current ratio sendiri yaitu dengan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Sedangkan untuk acid test ratio dihitung dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi hutang lancar. Yang kedua ada analisis rasio leverage. Di dalamnya terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk menghitung total debt to total asset ratio yaitu dengan cara total hutang dibagi dengan total aktiva, sedangkan total debt to total equity ratio dihitung dengan cara total hutang dibagi dengan ekuitas. Yang ketiga ada analisis rasio aktivitas. Di dalamnya terdapat total aset turnover dan receivable turnover. Untuk menghitung total aset turnover yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Sedangkan receivable turnover yaitu dihitung dengan cara penjualan dibagi dengan piutang. Pada laporan keuangan yang saya analisis ini,
total aset turnover dan receivable turnover-nya 0 dikarenakan tidak adanya penjualan pada PT ini. Kemudian yang terakhir ada analisis rasio profitabilitas. Di dalamnya terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk menghitung gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Sedangkan return of equity dihitung dengan cara IT dikali 100% dibagi dengan modal sendiri. Kemudian selanjutnya ada analisis common size pada laporan posisi keuangan. Untuk mencari atau menghitung presentase pada total aset, yaitu dengan cara semua aset dibagi dengan total aset. Untuk liabilitas juga sama, total liabilitas dibagi dengan total aset. Dan untuk ekuitas juga, semua ekuitas dibagi dengan total aset. Kemudian ada analisis common size pada laporan laba rugi. Untuk menghitung presentasenya yaitu untuk semua pendapatan didapat dengan pendapatan dibagi total pendapatan. Kemudian untuk laba bruto dan laba usaha juga sama dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren pada laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil presentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun dari 2017 sampai tahun 2021 dibagi dengan tahun awal, yaitu 2017. Contohnya 2017 dibagi dengan 2017, 2018 dibagi dengan 2017, sampai 2021 dibagi dengan 2017. Kemudian ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk menghitung presentasenya sama dengan cara tadi menghitung analisis tren pada laporan posisi keuangan, yaitu dengan membaginya dengan tahun awal. Contohnya 2017 dibagi dengan 2017, tahun 2018 dibagi dengan 2017, sampai dengan tahun 2021 dibagi dengan tahun 2017. Kemudian ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini untuk menghasilkan ROE atau Return of Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Kemudian ada analisis cross-section. Dalam analisis cross-section ini kita mencari atau menghitung rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, dan modusnya. Untuk rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5 tahun karena kita menganalisisnya kan dari tahun 2017 sampai 2021 otomatis itu 5 tahun. Kemudian untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Untuk memperoleh nilai buku dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Kemudian untuk rata-rata tertimbang pada ROA dapat dihitung dengan cara ROA tiap tahun dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian untuk rata-rata tertimbang pada nilai bukunya pun sama seperti menghitung tadi pada rata-rata tertimbang ROA-nya, yaitu nilai buku tiap tahun dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya, nilai buku tahun 2017 dibagi total nilai buku dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kemudian median. Median adalah nilai tengah. Cara menghitungnya yaitu diurutkan dari nilai yang paling kecil sampai nilai yang besar, kemudian kita cari nilai tengahnya. Kemudian untuk mencari modus, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dari laporan keuangan yang saya analisis, modusnya itu 1. Modusnya itu 1. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada analisis time series. Pada analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industri. ROA perusahaan
PT Prudential Life Assurance lebih besar dibanding dengan ROA industrinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada industri keuangan asuransi PT Prudential Life Assurance yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2017 sampai 2021. Menurut saya, PT Prudential Life Assurance ini bagus untuk para pemegang saham jika ingin menanamkan modalnya karena ROA-nya tinggi dibanding dengan ROA industrinya, sehingga kinerja manajemennya dapat dikatakan bagus. Saran dari saya, semoga perusahaan ini ke depannya dapat meningkatkan pendapatannya karena dari hasil analisis yang saya lakukan, pendapatannya tidak stabil, kadang naik, kadang turun setiap tahunnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.